tips untuk kalian, misalkan kalian berbisnis di bidang ini juga ya, jangan lupa untuk cek stok. Okay, let's go. Oke, kembali lagi masih bersama saya Odoy di sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk kali ini saya lagi cek-cek untuk barang ya, barang kayak semacam yang kiloan, terus kayak yang kemasan dan yang lain-lain juga. Nah, ini juga ada beberapa pengiriman untuk di hari ini juga nih di bawah sini yang lagi disiapin. Nah, jadi tips untuk kalian, misalkan kalian berbisnis di bidang ini juga ya, jangan lupa untuk cek stok bila mana teman-teman emang di daerah teman-teman itu lumayan rame. Nah, jadi jangan sampai stok itu tuh minim, katakan minim itu hanya misalkan nih dalam satu rasa itu hanya satu. Nah, biasanya kalau untuk yang progres tokonya rame itu tuh teman-teman paling minim itu dari yang udah dibuka kemasan harus ada stok 1 kilo. Itu paling minim ya, paling bagusnya sih standarnya per rasanya itu tuh harus ada di 3 kilo kalau untuk skala main offline ya teman-teman. Nah, jadi di sini kayak semacam ada beberapa nih yang kosong nih, kelihatan sama teman-teman ya. Di sini ada kayak rasa-rasa konpen yang mohon maaf saya nggak bisa sebut, ada hanya 4 atau 3. Nah, itu kita paling minim di sini paling minim itu di 10 kilo untuk per satu rasa teman-teman. Nah, biasanya kalau udah menipis habis kayak gini, kita langsung kontak ke pusat, langsung biar dikirim dari gudang pusat ke sini untuk stok-stok. Nah, kayak semacam di sini juga nih. Nah, kalau yang di sini kan udah penuh nih. Jadi ada beberapa nih, misalkan kalau kayak rasa A itu cuman sisa 5 kilo ya, kita kadang kalau untuk yang best seller itu ditambah kurang lebihnya di 20 kilo kalau untuk per satu rasanya ya, kalau yang best seller gitu teman-teman. Nah, terus untuk si filternya juga, nah di sini untuk busanya juga nggak jauh beda teman-teman, kayak semacam ini yang premium, yang ukuran mil, sama yang reguler juga ya, yang di bawah, terus yang super, yang lain-lainnya juga kita untuk stok itu paling minim kalau untuk filter ya itu di 20 kilo. Nah, misalkan kalau teman-teman yang offline gitu kan, sebisa mungkin paling untuk stok awal ya, misalkan ambil 1 kilo. Nah, itu tuh sebisa mungkin teman-teman kalau misalkan ya, dengan catatan di tempat alokasi teman-teman itu daya konsumennya tinggi ya. Nah, itu tuh harus ada stok untuk yang filternya itu tuh dari 1 kiloan lah. Itu kita ambil minimnya di 1 kilo karena kan orang-orang tuh kadang pengambilannya ada yang 1 on. Sekarang katakan 1 on ya, dari 1 kilo kan 10 on berarti ya. Nah, jadi hanya 10 orang yang datang aja itu sudah habis teman-teman. Itu hitungannya katakan seminggu lah, paling lambat itu seminggu. Nah, biasanya kalau untuk yang cepat kadang kita juga nggak tahu ya, ada yang ambil 1 on, kadang ada yang setengah kilo gitu kan. Untuk stok-stok misalkan teman-teman konsumen teman-teman udah terbiasa, udah katakan udah mendarah daging lah katakan untuk produk-produk kayak semacam kita di sini. Nah, kalau kita di sini kan untuk brandnya dari DB ya teman-teman. Nah, misalkan kalau teman-teman di sana kan di luaran mungkin yang offline itu tuh berbeda-beda ya. Untuk brand-brand kayak semacam itu banyak juga brand-brand tetangga. Nah, kalau kita di sini didominasi dengan brand DB dan Harum Manis. Nah, ini untuk yang Harum Manis nih, ini di atas sini untuk etalase di Harum Manis. Nah, jadi harus teman-teman ketahui juga, misalkan jangankan dari filter, dari stok produknya juga, teman-teman juga misalkan dari peralatan kayak alat gulungnya, kayak papernya juga itu nggak jauh hal beda sama yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, terus kita coba lihat ya. Nah, di sini nih, ini ada rasa A nih. Ini cuman ada beberapa, hanya ada 5 kilo lagi ya. Nah, ini biasanya kita langsung calling ya, calling bell ke gudang yang di pusat. Nanti biar di pusat kirim ke sini. Nah, biasanya kalau untuk yang sisa 5 kilo kayak gini, kita kurang lebihnya kalau yang best seller itu ditambah 15 kilo. Jadi 20 kilo ya. Per minimnya itu di 10 kilo per satu rasa kalau kita ya teman-teman. Nah, biasanya kadang konsumen-konsumen kita juga ada yang ngambil 10 kilo satu rasanya ya, ada yang
5 kilo paling sedikit ada ya, katakan 1 kilo 2 kilo adalah gitu kan. Tapi kalau untuk yang mitra-mitra kita tuh kadang kebanyakannya ambilnya dari 2 kilo ke atas ya. Maka dari itu kita tuh kalau sebagai seller, nah teman-teman di luaran sana kalau sebagai seller gitu ya, kalau tempat alokasi teman-teman itu rame, sebisa mungkin stok jangan sampai terbatas. Karena kan mungkin kalau untuk orang-orang yang berbisnis di bidang ini, misalkan di alokasi tempat daerah teman-teman itu tuh bukan toko teman-teman aja, takutnya nanti ke depannya itu tuh malah jadi pindah haluan ke toko sebelah gitu loh, ke langgan. Jadi pelanggan teman-teman itu merasa bahwasannya rasa yang dicari itu tuh sudah habis. Nah, mereka cari ke toko yang lain. Nah, jadi kan otomatis si pelanggan teman-teman itu jadi jadi pindah ya. Nah, untuk kedepannya mungkin dia tuh jarang ke toko teman-teman juga gitu loh. Jadi nilai plusnya itu tuh dari situ, dan biar tidak tidak kabur ya konsumen kita. Nah, nilai minusnya yaitu nanti malah jadi kabur gitu loh teman-teman, kalau misalkan teman-teman untuk restoknya itu tuh hanya katakan per satu rasa 1 kilo. Nah, mungkin ya saya juga paham ya, ada dari budget juga kita harus gulung salju ya dari profitnya ini. Nah, sebisa mungkin kalau untuk pengen berkembang, teman-teman jangan ambil profit itu tuh langsung teman-teman pakai. Sebisa mungkin kalau teman-teman pengen berkembang pesat gitu kan, dari profit itu tuh teman-teman gulungkan lagi untuk diganti sama diakumulasiin lagi gitu, bukan diganti ya, digulung lagi untuk beli perbanyak lagi gitu loh, perbanyak lagi untuk produk dan lain-lainnya gitu loh teman-teman. Jadi dari profit itu tuh teman-teman jangan pakai sebisa mungkin ya. Tapi kalau misalkan emang teman-teman pencahariannya emang dari situ, yaitu balik lagi ke regulasi cara teman-teman ini ya memanage keuangannya ya teman-teman. Nah, jadi saran dari saya sih seperti itu. Nah, kayak semacam di sana juga tuh kayak yang flavor di sana, terus ada yang kemasan-kemasan kayak gini juga kan. Ini ada beberapa sedikit-sedikit lagi ya, kita kadang biasanya langsung bel ke daerah pusat gitu, untuk gudang pusat ya, untuk dipenuhin si produk-produk kita. Nah, kayak peralatan juga. Nah, ini kayak peralatan ini nih ya, kayak kotak-kotak kayak gini nih. Nah, kadang ini tuh tanpa diduga-duga, kenapa sih banyak ini ya, tanpa diduga-duga kadang orang-orang tuh kayak seller-seller kita ngambil nggak cuma-cuma, ada yang 50 pieces, ada yang 100 gitu loh. Makanya dari itu kita di stok ready banyak di sini untuk ini tuh ya. Itu ya mungkin teman-teman kan itu lama juga ya keluarnya, yaitu kan resiko teman-teman. Yang namanya jualan itu kita harus bisa punya planning untuk kedepannya. Nah, jadi untuk barang-barang kayak gini tuh nggak mungkin nggak laku teman-temannya, pasti laku, cuman butuh waktu aja. Nanti tunggu momennya untuk suatu saat pasti bakal rame. Nah, kayak semacam kotak-kotak rokok ini tuh ya kita stok banyak ya, kadang banyak yang nanya juga. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman di sini yang berbisnis di bidang ini, tips dari saya, misalkan kalau teman-teman buka toko nih, toko tinggal kayak semacam kalau saya sih toko ada beberapa ya di daerah Jawa Tengah itu, ada yang di Kudus, terus yang di Jepara pun ada 2. Nah, untuk kedepannya mungkin ada lagi ya, kita buka cabang-cabang di mana-mana. Nah, gitu. Jadi sebisa mungkin kalau untuk stok itu teman-teman harus diperhatikan ya, untuk menjaga konsumen kita ke depannya gitu ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian di video kali ini. Nah, terus di sini bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, misalkan mau berbisnis di bidang ini, bisa langsung saja hubungin ke nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, di sana ada nomor admin, teman-teman bisa langsung tanya aja. Karena di sini misalkan yang baru pemula, teman-teman bisa ambil list paket mulai dari 500.000 ya. Nah, di 500.000 ini tersebut itu khusus untuk yang tes pasar. Misalkan kalau emang teman-teman ada budget lebih, kita ada mulai dari 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yang 6,5 juta teman-teman. Nah, gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video yang bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odai, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.